Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Reni Mubara. Oke teman-teman, di sini aku punya bunga ulat bulu atau bunga ekor kucing ya. Jadi di sini itu bunganya seperti ulat bulu atau juga seperti ekor kucing. Nah, jadi dia panjang-panjang seperti ini. Nah, jadi bunga ini tuh aku dapet dari online ya. Jadi begitu aku lihat di online tuh dia bener-bener yang lucu banget ya bunganya, karena ini nih bulu-bulu seperti ini, terus dia bunganya itu bisa memanjang guys. Jadi ini semalam habis kena hujan, jadi bunganya itu jadi apa ya, kena hujan tuh bener-bener yang kayak bulu kucing ya, dia kicut-kicut gitu nih habis kena hujan. Nah jadi panjang-panjang seperti ini guys nih, lucu banget, aku suka banget, gemes banget ngeliatnya. Nah, jadi kali ini aku bakalan jelasin ke kalian gimana cara memperbanyak tanaman ulat bulu ini atau tanaman bunga ekor kucing ya. Nah, jadi awalnya itu aku beli online, waktu datang itu keadaannya tuh bener-bener yang udah kering mau mati gitu. Cuman karena memang aku bener-bener suka banget sama tanaman ini dan penasaran sama keadaan ketika dia sudah besar seperti ini itu bakalan seperti apa, karena waktu pertama beli itu dia benar-benar yang kecil banget bibitnya. Jadi aku langsung tanam aja dan aku rajin-rajin aja siram, dan ternyata yang tadinya mau mati akhirnya dia bisa hidup juga. Dan tanaman ini tuh gampang banget ya, cara menanamnya itu gampang banget dan hidupnya itu juga mudah banget. Jadi walaupun kalian itu punya bibit ini tuh dalam keadaan yang kering nih, batangnya kering, daunnya udah layu-layu, tapi selama batangnya ini masih bagus ya, masih basah, itu pasti masih bisa hidup asalkan kalian rajin-rajin aja siram. Jadi cara memperbanyaknya tuh gampang banget ya. Jadi kalian tuh tinggal cari bagian batangnya yang mengeluarkan akar. Nah, jadi kalau misalkan kita tanamnya nggak pakai akar itu nggak akan hidup ya, jadi harus ada akarnya. Nah, untuk mengambil bagian yang ada akarnya itu kalian juga nggak perlu susah payah kalian untuk dongkel-dongkel yang bagian dalamnya sini ya, untuk ngambil bagian ada akarnya. Atau kalian juga nggak perlu bongkar potnya supaya kalian bisa dapetin bagian yang ada akarnya dan juga nggak ngerusak akar. Jadi nggak perlu seribet itu ya. Tanaman ini tuh cukup kalian letakin aja sulur-sulurnya ini guys nih, yang panjang-panjang seperti ini nih, kalian cukup letakin aja di bagian tempat kosong seperti ini. Pokoknya batangnya ini ditempelin di tanah lah intinya itu ya, tempelin aja di tanah seperti ini, maka nanti dia akan mengeluarkan akar. Jadi nih, ini kan tadinya udah menjulur panjang ke bawah nih guys nih, ini makanya aku bengkokin dia ke arah dalam. Ini kan sebenarnya sulur-sulur ke bawah semua nih, yang ini ya sebenarnya ke bagian bawah, cuman aku bengkokin ke atas nih, aku taruhin di aku tempelin di tanah gitu bagian batangnya, dan dia akan mengeluarkan akar seperti ini guys nih. Nah, jadi memang dia kalau nggak ada akarnya dia nggak akan hidup guys. Cuman untuk ngeluarin akar ini juga gampang banget juga, asalkan dia nempel ke tanah dia pasti bakalan mengeluarkan akar batangnya. Ini udah keluar akar seperti ini, kita bisa ambil guys, kita bisa potong. Jadi kita nggak perlu dongkel-dongkel bagian dalam ya. Jadi cukup kita letakin aja sulur-sulurnya yang udah menjalar ke bawah, kita letakin ke atas bagian yang terkena tanah, nanti dia akan mengeluarkan akar seperti ini nih. Nah kalau udah berakar seperti ini kita tinggal tanam aja, maka nanti dia pasti hidup. Dan untuk perawatannya gampang banget sih, jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu pupuk yang gimana-gimana sih. Kalau aku tanaman tuh cukup aku kasih pupuk kandang aja, sekam, tanah, dan pupuk kandang ya. Jadi aku nggak pernah pakai pupuk kimia. Nah itu juga udah bagus, karena kalau tanaman ini yang penting itu penempatan sih kalau menurut aku. Jadi kita tuh harus paham dulu tanaman ini itu sebenarnya sukanya di mana, di tempat yang panas, yang lembab, atau
di tempat yang sama sekali nggak terkena sinar matahari. Nah, jadi kita tuh harus pelajarin dulu tanaman ini tuh suka tempat yang seperti apa, karena tempat itu mempengaruhi banget ya. Sekalipun kita itu kasih dia pupuk sebagus apapun, tapi kalau penempatannya salah itu bakalan berpengaruh banget sih sama tanaman tuh bisa rusak. Oke, jadi ini aku udah dapet 2 bibitnya, aku bakalan tanam. Oke, jadi ini aku udah siapin tempatnya untuk aku tanam. Aku udah dapet 2 bibit, cuman mau aku tambahin 1 lagi deh ya. Kita cari yang sudah ada akarnya guys. Nah, jadi ini tuh akar udah berakar semua nih ya. Lihat, dia batangnya kalau asalkan kena tanah dia tuh bakalan mengeluarkan akar di mana-mana nih. Tuh, akar semua. Aku bakalan ambil bagian ini aja. Oke, cukup. Jadi nanamnya gini guys. Jadi kita tanam nih 1 di sini. Kemudian yang bagian akar kita bakalan tanam seperti ini, ya kan? Ini batangnya keras, jadi kalau misalkan nanam tuh nggak perlu payah, ditancapin gini aja tuh. Udah masuk deh. Kemudian yang panjang ini kita bisa lungkerin seperti ini nih. Ini ya, supaya dia nempel tanah dan nanti ngeluarin akar. Jadi nanti dia bakalan cepet nih rimbunnya. Payah banget tapi. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kan ini yang bakalan cabang-cabang ini bakalan bareng nih tumbuhnya, jadi nanti dia cepet rimbunnya. Oke, seperti ini ya. Kita pelungkerin aja di sini. Tempain aja sama tanah nih. Dan untuk yang aku bilang tadi, penempatan ya, kita tuh harus pinter-pinter mengetahui tanaman kita itu sukanya tuh di tempat yang apa, panas, apa yang sejuk atau lembab. Nah, kalau tanaman ulat bulu ini guys, dia itu suka tempat yang kering. Suka tempat yang kering, yang hangat ya, yang gak terlalu lembab, yang cukup sinar matahari. Karena kalau dia kurang sinar matahari, dia bunganya tuh bakalan kurang. Nah, kalian taruhin aja tuh di teras yang paling enggak setengah hari itu dia bakalan kena sinar matahari, di pagi hari atau di sore hari ya. Jadi tuh nanti bunganya tuh bakalannya tuh rame gitu, banyak bunga itu bakalan keluar terus gitu. Kalau dia kurang sinar matahari, maka bunganya pun akan berkurang. Nah, untuk penyiraman, dia ini suka tempat yang kering, tapi dia ini juga enggak, gimana ya, dia ini juga gampang banget keringnya gitu. Dia gampang banget keringnya nih tanaman ini. Jadi kalian tuh harus setiap hari siram. Kalau kalian telat siram sehari aja, misalkan hari ini kalian biasanya tiap hari kalian siram, terus hari ini kalian lupa, maka besok paginya kalian bakalan lihat tanaman ini tuh layu. Jadi kayak gitu ya kalau pengalaman aku. Jadi sehari aja aku tuh lupa siram bunga ini, karena memang biasanya aku kan kalau siram bunga itu 2 hari sekali kan. Tapi khusus untuk bunga gantung, ada beberapa bunga gantung aku yang memang aku harus siram setiap hari, karena kalau enggak dia bakalan layu. Jadi walaupun layu juga nggak mengakibatkan kerusakan sih ya, kalau masih cuma sehari 2 hari. Walaupun udah layu parah gitu, cuman ketika kita siram dia tuh udah langsung fresh lagi. Jadi nggak gampang mati sih. Ini cukup bandel ya tanamannya. Oke, ini cukup seperti ini ya. Cuma nanti kalau udah mulai tumbuh, ini kan daunnya, ada binatang apa ini? Oke. Karena masih baru nanam, nanti kalau misalkan tunas-tunasnya udah cukup tinggi, kita tambah lagi tanah. Oke, aku simpan dulu supaya dia bisa cepat tumbuh dan besar. Yang ini aku bakalan balikin lagi ke depan. Oke, kayak gitu ya cara menanam bunga ulat bulunya atau bunga ekor kucing. Gampang banget kan? Sekian ya video dari aku, semoga aja bermanfaat. Yang udah nonton jangan lupa dukung channel aku dengan subscribe, like, comment, and share. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum.